kita tuh pakai istilah namanya ngeteh. Jadi ngobrol enak tentang hukum. Jadi hukum itu biar tidak dipandang kaku, kita bikin enak ngeteh aja, begitu kira-kira. Yang ini bro, kita dari Rumah Hukum.id ini coba untuk membahas isu yang faktual baru-baru ini, yaitu mengenai tuntutannya Novel Baswedan yang itu dianggap tidak begitu adil begitu dalam kacamata hukum. Kemudian kasus tersebut sangatlah tinggi tuntutannya, akan tetapi hal ini tidak dialami oleh yang dibangun jaksa pada saat menuntut perkaranya Novel Baswedan, yaitu penyiraman air keras. Nah, siang ini kita coba untuk mengkaji kasus tersebut dalam kacamata hak asasi manusia, terutama bicara mengenai penegakan hukumnya. Nah, menurut Bro, ini kita panggil Bro siapa nih? Pak Sukanis. Pak Sukanis, oke, Pak Sukanis. Menurut Bro Pak Sukanis. Jadi Bro ini kan saya lihat beberapa kali menulis soal hak asasi manusia begitu. Nah, saya ingin melihat bagaimana sebenarnya pandangannya Bro mengenai kasus Novel Baswedan dalam sudut pandang HAM. Dan kira-kira kalau dilihat, karena HAM itu banyak kategorisasi ya, kasusnya Novel ini mengenai penuntutannya itu masuk kategorisasi yang seperti apa jika dilihat dalam sudut pandang HAM? Terima kasih Bung Ziki. Saya mulai dari menjelaskan spektrum apa yang saya bicarakan hari ini. Pada spektrum mana saya berbicara hari ini. Yang pertama, tentu kita tidak dapat berbicara secara utuh mengenai kasus ini. Kasusnya sedang dalam tahap penuntutan, masih dalam proses persidangan begitu. Nah, itu poin penting di mana kita hanya dapat melakukan katakanlah semacam refleksi kecil, atau dalam bukunya Peter Denight itu dikatakan oleh Peter Denight itu sebagai penelitian kecil-kecilan atau small scale research. Jadi hanya sampai di situ tahap kita. Nah, saya dari sana mau mengilustrasikan kasus Novel ini terkait dengan isu hak asasi manusia. Saya mulai dari jargon yang acap kali digunakan oleh para penteori hukum dari kalangan School of Critical Legal Studies. Mereka mengungkapkan bahwa courtroom is a place for storytelling. Jadi ruang sidang itu diasumsikan mereka sebagai tempat untuk bercerita. Ada situasi yang mengizinkan mereka untuk bercerita di ruang sidang, bercerita tentang kasus. Dan para juris di sana adalah masyarakat umum, ditugaskan untuk mendengar cerita itu. Hal yang berbeda di Indonesia, di mana kita tidak melibatkan juris seperti umumnya di negara-negara Anglo-Saxon. Persidangan itu diceritakan dan didengar oleh hakim nantinya yang bakal memutuskan suatu perkara. Nah, lalu pada tahap apa masyarakat publik itu ditemukan signifikansinya dalam sidang? Ya pada tahap-tahap seperti ini. Artinya, kita berbicara seperti ini adalah dalam rangka menginterupsi sidang yang menurut kita tidak masuk akal ceritanya. Kalau kita kembalikan pada tesis awal, bahwa sidang merupakan sarana untuk storytelling. Tidak masuk akal berarti bagi kita, bagi masyarakat umum, bagi saya seperti saya ini sebagai seorang awam, cerita yang diketengahkan di persidangan itu tidak masuk akal. Kita menginterupsi sidangnya. Dengan kata lain, interupsi sidang ini dimaksudkan untuk menyadarkan mereka bahwa ada pemantauan terhadap hukum yang sedang berlangsung. Sebagaimana kata Levinas dalam salah satu jurnal, itu filosofi komunikasi. Jadi ketika suatu orang berbicara, lalu pihak lain menginterupsi, itu untuk menyadarkan mereka bahwa ada pihak lain yang harus didengarkan. Dalam tahap itu kita berbicara. Lalu kepada dudukan kasusnya sendiri, kita tahu, sama-sama tahu ini tesis awal saya itu adalah rekayasa. Bagaimana juga sudah diungkap oleh para teoretisi lain. Dari mana kita bisa menangkap hal itu? Kalau soal katakanlah fakta-fakta terkait persidangan, saya memang tidak concern ke sana. Tapi ada banyak sekali pihak-pihak yang sudah mengulas kejanggalan-kejanggalan terkait fakta-fakta yang diketengahkan dalam persidangan, yang mana tidak cocok dengan berbagai penelitian termasuk dari hasil pemantauannya Komnas HAM itu. Nah, saya melihat bahwa untuk mengatakan sesuatu itu sebagai tindak pidana atau merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kita butuh sarana dan dasar hukumnya. Kita cari-cari itu instrumen hukumnya untuk mengatakan bahwa
apa yang dialami oleh Novel Baswedan ini sebagai pelanggaran HAM atau tidak, itu juga tidak ketemu di dalam hukum Indonesia. Ya, kita carilah, kita bongkar sedikit lah. Pasal 1 ayat 6 itu Undang-Undang 39, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kalau kita juga terpaku kepada redaksi pasal ini, sebenarnya pasal ini tuh cukup baik, cuman bias. Bias kenapa? Karena untuk mengatakan bahwa sesuatu itu adalah tindak pidana umum atau merupakan pelanggaran hak asasi manusia, itu kita membutuhkan kacamata yang membongkar relasi antara negara dan individu. Kalau mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, kita harus membuktikan bahwa itu ada elemen negara di dalamnya yang bermain. Itu terkait dengan bagaimana hak asasi manusia ini meletakkan tanggung jawab pemerintah, diwajibkan bagi negara untuk memenuhi hak asasi manusia. Lalu relasi yang dibangun dengan rakyatnya atau warga masyarakatnya adalah hak yang diberikan negara pada masyarakatnya. Nah, hal ini yang tidak muncul di dalam pasal 1 ayat 6 UU 39. Kita lalu mau konstruksi, sebenarnya apa sih yang dikatakan pelanggaran hak asasi manusia? Kapan kasus Novel ini dapat kita katakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia? Nah, kita tinggalkan logika hak asasi manusia yang berbasis dengan teori hukum alam yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak adikodrati yang diturunkan kepada manusia dan lain sebagainya. Itu kita tinggalkan karena argumen itu sudah dipatahkan. Hak asasi manusia sekarang tumbuh dan kembang sebagai legal right. Kalau kita argumentasikan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, kita harus merujuk kepada satu undang-undang yang menentukan hal itu sebenarnya. Tidak bisa lagi dibasiskan kepada hanya moral semata. Sebagaimana itu para naturalis berargumen. Jadi basis mereka sangat etis. Lalu kita comot ini argumen yang muladi. Misalkan, pada hakikatnya pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, artinya para pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah. Atau bahasa HAM-nya, commit within a governmental context and facilitated by governmental power. Nah, di sini itu kesan HAM-nya mulai muncul. Dengan catatan, kita bisa mengatakan Novel itu sebagai pelanggaran HAM dengan kondisi hipotetik bahwa yang melakukan itu hanya sebagai sebagai pihak yang disuruh oleh sponsor utama, dan ini kita harus melihatnya dalam kerangka yang lebih besar. Ya, kita harus mengakui bahwa ini ada suatu grand design yang dirancang khusus untuk menghentikan langkah-langkah Novel Baswedan. Bila mana tidak ada upaya untuk sampai kepada tahap membuktikan bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, kita berhak meminta intervensi negara, khususnya pemerintahan, untuk mengintervensi, membrief. Misalkan ada, kan kita tahu eksekutif itu di bawahnya ada jaksa, ada kepolisian sebagai state aparatusnya pemerintah. Jadi itu bisa diberdayakan argumen-argumen HAM yang mengatakan bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia warganya dalam artian pasif, tidak ikut mencampuri hak warga negaranya dan lain sebagainya, tetapi negara juga diminta untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dan langkah-langkah yang reparatif terhadap misalkan ada satu pelanggaran hak asasi manusia. Bila mana negara tidak melakukan hal itu, negara bisa diperkap oleh tindak pengabaian terhadap kasus yang sebenarnya diselesaikannya atau diintervensinya. Ada peluang untuk mengisi itu, maka kalau negara tidak mengambil jalur ini, maka kita bisa tuduh negara sebagai pihak yang abai terhadap penegakan hak asasi manusia di negaranya. Jadi artinya kalau dari penjelasannya Bro Pasukanis tadi mengatakan bahwa HAM ini adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh seluruhnya, termasuk pada kasus Novel Baswedan begitu kan. Nah, kalau itu di tahun 2018 bisa dicek nanti
ada tim pemantauan yang dibuat khusus oleh Komnas HAM, yaitu digunakan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan data-data pada kasusnya Novel Baswedan gitu. Dalam laporannya lama untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel. Nah, artinya kalau kita mengacu pada undang-undang tadi, undang-undang tentang hak asasi manusia, bahwa peran negara tidak lagi penuh di sini, di mana tadi saudara Bro ini menjelaskan bahwa harusnya pemerintah hadir untuk kemudian mengintervensi hal itu gitu. Karena ini bicara mengenai hak dasarnya Novel Baswedan gitu. Nah, kalau dari situ, menurut Bro sendiri, gimana agar kemudian hal-hal yang dialami oleh Novel ini tidak dialami orang lain gitu? Yang pertama itu tadi yang saya jelaskan bahwa kita harus meminta negara hadir, karena negara tidak hadir karena ada state agent yang bekerja di sana, yang kita curigai besar dia bekerja di sana, merancang rangkaian besar terhadap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK ini. Lalu skenario kedua terhadap peradilan yang menangani kasus ini, saya mau pinjam cara pandangnya David Cohen, bahwa ada peradilan-peradilan yang memang dibuat secara sengaja untuk gagal. Seperti halnya dulu kita pernah punya pengadilan HAM di Indonesia. Jadi pengadilan itu memang intended to fail. Memang dirancang untuk gagal. Memang dirancang untuk sampai di situ. Nah, saya melihat itu juga yang terjadi hari ini. Jadi ada peradilan yang memang direkayasa. Memang pengadilan ini direkayasa, bisa dilihat dari komposisi yang berada di peradilan, itu terdakwa dari kepolisian, pembela dari kepolisian, penyidik dari kepolisian, penyelidik dari kepolisian. Jadi ya memang saya melihat itu gejalanya peradilan ya memang sengaja dibuat untuk gagal. Lalu ada contoh kasus, misalkan di Riau itu lakukan pembakaran lahan di lapangan, itulah yang dijerat hukuman. Sementara para cukong-cukong di belakangnya itu bebas berkeliaran di mana saja. Nah, itu gejalanya serupa, mirip-mirip. Semuanya seperti itu gejalanya. Jadi aktor di lapangan sudah pasti ada aktor intelektual di belakangnya. Nah, hukum kita hanya menjangkau aktor di lapangan. Nah, inilah yang kita hadapi saat ini. Oke, artinya kalau lebih lanjut tadi, intervensi negara, kemudian bicara penegakan hukum itu sangat diperlukan begitu ya? Betul, Bu. Kita mau melihat bahwa ini ada kegagalan dari negara untuk mengintervensi, atau ya tidak ada kemauan dari negara. Tapi itu bisa dinilai. Dari mana? Hukum kebiasaan internasional itu pernah menetapkan standar umum menyatakan bahwa seorang yang berada di tampuk kekuasaan itu bertanggung jawab secara pidana jika yang pertama itu negara bila mengetahui terdapat pelanggaran hukum yang telah dan atau sedang terjadi atau akan terjadi dan dilakukan oleh bawahannya. Should have had knowledge. Kedua, mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan. Dan ketiga, gagal mengambil tindakan korektif yang seharusnya dilakukan sesuai yang ada atau terjadi saat itu. Itu di dalam hukum kebiasaan internasional itu seperti itu. International Customary Law itu seperti itu. Nah, kita sudah cukup mengerti terminologi ini membutuhkan pembuktian terhadap state failure, kegagalan negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Gitu, Bung Ziki? Ya, tadi kemudian ada 4 hal, misalnya fungsi negara kalau bicara mengenai hak asasi manusia. Tadi ada fungsi harus pasif, ada kadang-kala dia harus justice, itu gimana? Ya, sebenarnya ini terkait dengan prinsip di dalam hak asasi manusia itu, prinsip negara dalam hak asasi manusia itu. Yang pertama, negara itu wajib to respect, dalam artian negara harus menghormati hak-hak warga negaranya, hak-hak asasi manusia warga negaranya. To respect. Yang kedua itu ada to protect. Negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi manusia warga negaranya. Nah, kedua hal ini dapat diartikan secara berbeda. Yang pertama itu tadi, negara itu bertindak secara pasif. Negara sebisa mungkin menahan diri untuk turut campur dalam kehidupan warga negaranya, misal kehidupan keagamaan, kehidupan rumah tangga misalkan warga negaranya. Nah, yang kedua, negara harus memastikan berlainan dengan yang pertama. Negara berkewajiban untuk memproteksi hak asasi manusia warga negaranya. Dalam kaitannya, misal ada potensi untuk dilanggar. Itu berkaitan dengan misalkan hak hidup warga negaranya. Negara harus menjamin itu melalui
Pertama, peraturan perundang-undangannya yang jelas. Peraturan perundang-undangan, lalu di samping itu negara juga berkewajiban untuk meng-ensure justice, untuk memastikan keadilan itu bagi seluruh rakyat atau warga negaranya. Di situ negara poinnya. Nah, gitu Bung Ziki. Kalau kita bisa melakukan imajinasi terhadap perkara yang dialami novel, artinya ini adalah yang ditangani novel juga berkaitan dengan korupsi. Nah, korupsi ini merupakan extraordinary crime yang itu dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran HAM juga. Artinya, kalau kemudian seorang penegak hukum itu dalam tugasnya melakukan tindak tanduk terhadap korupsi, artinya dia sedang menegakkan HAM mengenai korupsi. Yeah. Nah, sedangkan dari situ selama ini juga ada berbagai kategorisasi. Misalnya ada yang mengkategorisasikan bahwa HAM itu ada yang HAM berat, ada yang HAM ringan, HAM sedang, dan HAM berat. Bagaimana Bung menanggapi kasus novel ini jika kita mau memasukkan ke dalam 3 hal itu? Seperti yang saya katakan di awal tadi, Bung ya, kita kan mencoba nih memilah ini dalam konteks apa novel Baswedan ini. Yang pertama itu ada tindak pidana, lalu yang kedua itu ada pelanggaran HAM, dan yang ketiga kita mau konstruksi sebagai pelanggaran HAM berat. Pidana biasa kita tolak sudah sejak awal tadi. Karena kalau tindak pidana berarti kita abai terhadap latar belakang si korban ini, lalu motifnya si pelaku. Latar belakang si korban ini terkait dengannya sehari. Kita abai terhadap fakta-fakta itu. Maka kita anulir itu pidana biasa. Tinggal hanya pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM berat. Kan begitu ya Bung ya? Ya. Jadi kalau misalkan kita katakan ini adalah pelanggaran HAM berat, contoh tadi kita sudah utarakan apa definisi pelanggaran HAM. Tapi kalau kita katakan pelanggaran HAM berat, pertama sekali kita harus bersepakat bahwa korupsi merupakan pelanggaran HAM berat. Itu dulu. Saya kasih silogismenya nanti. Kita harus bersepakat dengan konsideran undang-undang korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Intinya luas, widespread, lalu sistematik. Jadi yang menulis ini, saya ingat betul itu guru saya, yang menulis ini dengan baik. Bagaimana korupsi ini dipandang sebagai extraordinary crime, dan extraordinary crime itu adalah kategori untuk pelanggaran HAM berat. Itu adalah Dr. Busro Mukodas, itu dalam buku Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia di bagian kata pengantar. Jadi beliau memilah-milah itu. Bagaimana korupsi ini dapat dikatakan meluas. Nah, kalau kita bersepakat pada tesis ini, maka kita dapat rumuskan silogismenya. Maksudnya, bila tindak pidana korupsi adalah pelanggaran HAM berat, sebagaimana tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20. Maka Undang-Undang Nomor 20 tadi itu lanjutannya pelanggaran HAM berat yang merupakan extraordinary crime. Maka mereka yang bertugas menghadapi korupsi di garis depan itu, penyidik KPK dalam hal ini, harus mendapatkan extraordinary protection. Karena yang dihadapinya adalah extraordinary crime. Logis kalau mereka mendapatkan extraordinary protection. Itu tesis kita pertama. Nah, silogisme selanjutnya, bila mana ada yang mencederai penyidik KPK dalam kaitannya dia sedang melakukan pekerjaannya berantas korupsi, maka pencederaan atau apapun itu, atau penganiayaan atau penyiksaan, torture, bila mana melakukan pencederaan, maka pencederaan itu dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM berat. Nah, itu yang harus kita konstruksi. Ini pun agak problematik. Pertama, kita sudah dapat dudukannya bahwa kata kuncinya adalah widespread, meluas, dan sistematis tadi. Lalu problemnya di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 itu tadi, dia sudah mendefinisikan lebih lanjut apa saja yang disebut dengan extraordinary crime. Pelanggaran HAM berat itu sebagai genosida yang pertama, dan kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini problematik. Jadi saya mau lebih memilih ini dikatakan sebagai pelanggaran HAM saja, bukan pelanggaran HAM berat. Karena itu dibutuhkan konstruksi lebih lanjut. Yang mungkin bagi kita saat ini adalah menggunakan Undang-Undang 39. Gitu.
Ada beberapa kasus tadi, misalnya kalau kita mau flashback pada masa lampau, ada kasus serupa, misalnya pernah dilakukan oleh Tommy Soeharto pada saat dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kemudian dia melakukan penembakan pada seorang hakim. Nah ini juga hal serupa terjadi pada novel yang pada saat menangani perkara korupsi, kemudian juga dianggap mengancam salah satu orang gitu kan. Nah, jika melihat kasus ini artinya harusnya penuntutan dilakukan oleh jaksa pun serupa begitu, karena ini kaitan dengan penegakan hukum begitu. Tidak boleh satupun orang intervensi penegakan hukum. Nah itu kalau menurut Bro sendiri gimana? Karena ini ada keterkaitan kedua hal ini. Ya, ada keterkaitan memang. Dalam banyak contoh bahkan, seperti yang saya katakan tadi, ini kasus yang sama namun tak serupa. Jadi kesamaannya pada aktor mungkin yang dilindungi, agen-agen pemerintahan yang dilindungi. Tapi tidak serupa. Tidak serupa itu skenarionya belaka. Jadi dia ada kesamaan di sana. Nah, kenapa kasus-kasus yang serupa atau sama namun tak serupa ini dapat terjadi terhadap penyidik KPK terutama? Saya melihat ada kekosongan hukum di sana, di mana kita tahu ada begitu banyak kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Nah, kalau kita mau konstruksi yang lebih konkret, bagaimana sih sebenarnya perlindungan hukum yang harusnya didapat oleh penyidik KPK? Jadi soal kapan nih hukum bisa mengintervensi? Maksud saya kapan kekuasaan dapat mengintervensi hukum? Kapan kekuasaan tidak boleh mengintervensi hukum? Kan itu ya pertanyaannya ya? Iya. Nah, saya tawarkan untuk konstruksi kembali bahwa kita kembalikan kepada dua pendulum tadi. Kekuasaan harusnya lebih sensitif kepada mata publik. Itu saya mengikuti salah satu perkuliahan dari Dr. Artijo Alkostar, guru saya juga. Dia mengatakan bahwa untuk memutuskan suatu perkara, itu mereka juga ada intervensi. Intervensinya dari mana? Dari common sense. Jadi kekuasaan itu tidak bisa abai terhadap apa yang diperbincangkan oleh publik saat ini. Maka ditariklah kekuasaan kepada dua pendulum itu tadi. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, sementara dia berkemampuan untuk melakukan itu, membiarkan sesuatu yang dia berpotensi untuk menyelesaikannya, maka dia gagal menjalankan fungsinya sebagai fungsi korektif. Nah itu tadi, Bung Ziki. Oke bro. Dibutuhkan sensitivitas mungkin. Lalu kalau tadi kita bicara bahwa pada penegakan hukum HAM, utamanya pada kasus Novel Baswedan, sampai di mana sih sebenarnya batas intervensi negara itu? Kalau kita ingin kemudian negara itu hadir dalam konteks penuntutan ini, sampai di mana batasannya? Kalau menurut Bro Pasukanis? Saya melihat bahwa kita jujur saja bahwa di bawah presiden itu yang jaksa agung itu yang angkat presiden. Lalu kepolisian itu di bawah presiden. Dia adalah state aparatusnya saat ini. State aparatus negara sekaligus instrumen dari pemerintahan. Nah, kalau soal sejauh mana negara bisa mengintervensi, itu jauh yang angkat dia presiden, kan begitu. Yeah. Jadi saya melihat itu hampir tidak ada batasan. Itu negara bisa mengintervensi. Bila mana terjadi hal-hal yang kategori-kategori yang sudah saya kemukakan di depan. Negara berpotensi untuk melakukan fungsi korektif tetapi dia tidak mengambil. Nah, itu juga keliru. Karena negara bisa melakukan pengabaian. Itu kategorinya pengabaian. Nah, itu tadi Bung. Lalu ada yang selain fungsi korektif tadi, saya juga menjelaskan bahwa hukum harus mengetahui, should have had knowledge, bahwa pelanggaran hukum telah dan atau sedang terjadi, atau akan terjadi dan dilakukan oleh bawahannya. Nah, sampai pada tahap itu, dia mengetahui tetapi tidak melakukan intervensi, dia dapat dikatakan sebagai, dia masuk dalam kategori pengabaian. Begitu, Bung. Berangkat dari tadi ada beberapa poin yang coba saya simpulkan. Ada artinya kalau bicara penegakan HAM yang berkaitan dengan kasus novel tidak terlepas pula dari intervensi daripada negara begitu. Yang kedua, betul, kalau kita mau mengkategorisasikan kasus tersebut, ini merupakan pelanggaran HAM, akan tetapi tidak bisa kita katakan sebagai pelanggaran HAM berat. Begitu bro ya? Iya, betul. Nah, lalu berangkat dari semua itu, menurut bro sendiri kira-kira gimana untuk kedepannya, terutama bicara mengenai penegakan HAM dan
yang berkaitan dengan kasus Novel Baswedan agar tidak terjadi kasus serupa pada Novel Baswedan, baik dalam konteks penegakan korupsi dan kemudian pada tuntutan yang diberikan jaksa pada Novel. Mungkin pada tahap ini saya agak berseberangan dengan mayoritas, bahwa jujur saya berbahagia terhadap kejadian atau kasusnya Novel Baswedan ini. Bagaimana saya berbahagia? Karena saat-saat seperti inilah publik dapat melihat wajah hukum kita tanpa kosmetika. Kalaupun ada kosmetikanya, skenarionya buruk itu tadi, kosmetika murahan. Belum nyampe ke mata publik, kosmetikanya sudah luntur, sebenarnya begitu. Saya justru berbahagia. Jadi bahagianya saya ini diliputi juga oleh rasa optimis bahwa ke depan ini akan ada potensi yang lebih baik bagi penegakan hukum kita. Tapi tidak bisa lagi kita berbicara mengenai basis etis mata penegakan hukum kita. Saya pernah menulis bahwa penegakan hukum yang diharapkan di Indonesia itu ibarat menunggu orang suci. Menunggu satu orang datang, mereformasi semuanya, basisnya basis moral saja, basis etis saja, tetapi tidak melihat ada saat ini. Kita tidak bisa juga menyalahkan jaksa itu sepenuhnya, karena dia bekerja dalam sistem, satu rangkaian sistem. Oke, artinya ada beberapa poin yang kami garis bawahi. Pertama tadi sudah disampaikan ada intervensi negara, ada masuk kategorisasi pelanggaran HAM. Yang kemudian ketiga ada juga tadi Bro jelaskan bahwa perlu ada perombakan struktur gitu ya. Kalau kemudian kita mau bicara penegakan HAM ke depannya. Yang keempat tadi saya dengar bahwa perlu ada satu mobilisasi massa. Artinya ini butuh juga support dari civil society. Bukan begitu? Betul. Bro. Betul. Oke. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu dari perbincangan kita. Perbincangan ngeteh, ngobrol enak tentang hukum. Terima kasih banyak atas waktunya, Bro Pak Sukanis. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dengan tema-tema yang menarik, dengan diskusi yang utamanya adalah membahas hal-hal yang faktual ke depannya.